bersama Kak Fitri. Kakak ini adalah salah satu siswi dari STAI Aula Rasyidin. Baik Kak, di sini kami memiliki tugas dari dosen kami dengan mata kuliah PKN. Kami disuruh mewawancarai salah satu mahasiswa. Nah, jadi kami akan mengajukan pertanyaan Kak. Kak siap? Baik. Pertanyaan pertama itu, Kakak nih sebagai mahasiswa kan, mahasiswi. Nilai-nilai Pancasila itu apakah kakak sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kak? Oke, baik ya. Saya sebelumnya saya jelaskan dulu ya nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima ya. Iya kak. Kalian tahu nilai-nilai Pancasila? Insya Allah tahu kak. Iya, yang pertama itu mengenai nilai ketuhanan ya. Nilai ketuhanan. Terus yang kedua itu tentang nilai kemanusiaan. Ya. Terus yang ketiga itu mengenai nilai persatuan. Terus yang keempat itu kerakyatan dan kelima itu keadilan. Iya, keadilan. Jadi mengenai penerapan dalam kehidupan sehari-hari saya itu sudah menurut saya sudah saya terapkan. Salah satunya itu dalam berteman. Oke, berteman. Iya. Salah satunya itu dari sila pertama kan. Sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dari ketuhanan yang Maha Esa ini saya sendiri tidak ada membedakan antara teman yang memiliki non muslim dan yang muslim ya. Jadi setara antara teman muslim sama non muslim. Jadi saya sudah menerapkan itu sila pertama. Oke, sila pertama. Iya, terus yang kedua itu mengenai kemanusiaan. Mengenai kemanusiaan ini saya sudah menerapkannya dengan contohnya misalnya berlaku adil. Bisa dalam di kelas saya tidak pandang bulu, tidak pandang bulu ya, tidak ada ras, dan saya juga bekerja di rumah sakit ya. Sekalian kerja. Iya, jadi kalau misalnya saya di rumah sakit itu tidak ada yang namanya pejabat dilainkan atau membedakan antara pasien pejabat sama pasien orang biasa. Iya, sama aja gitu. Jadi setara. Selanjutnya itu mengenai sila keempat tentang permusyawaratannya. Iya, saya penerapan Pancasila dalam permusyawaratan itu saya tidak mengambil jauh contohnya. Misalnya dalam lingkup keluarga kami itu misalnya ada salah satu anggota keluarga, misalnya adik atau kakak saya akan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, itu kami akan bermusyawarah. Berembuk memilah sekolah mana yang harus yang baik untuk dia. Baik, selanjutnya apakah ada lagi nilai-nilai Pancasila yang Kak terapkan? Mungkin untuk sekarang itu yang saya ingat ya. Yang sering Kakak terapkan saya terapkan. Menurut Kakak, apa kaitannya Pancasila dalam dunia pendidikan? Jadi untuk pertanyaannya berkaitan apa tidak? Mungkin saya jawab itu tidak ya. Jelas Pancasila ini sangat berkaitan dengan pendidikannya karena Pancasila ini adalah landasan negara kita. Jadi untuk menentukan sikap moral itu bisa dari Pancasila karena dari sikap dan moral ini kan terkandung nilai-nilai Pancasila yang ada di dalamnya. Jadi yang kelima juga nih tentang keadilan sosial. Iya. Jadi sebagai nanti nih saya kalau misalnya saya udah lulus kuliah, otomatis saya akan menjadi guru kan. Jadi saya akan menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ini. Contohnya itu sila kelima mengenai keadilan sosial. Jadi saya sendiri tidak boleh membedakan antara murid satu dengan murid yang satunya. Harus adil. Oke, jadi intinya Pancasila ini juga sangat berperan penting dalam dunia pendidikan. Terus Kak, bagaimana sudut pandang Kakak tentang pergaulan mahasiswa dalam sila kedua? Pada zaman sekarang aja intinya gitu. Iya, hal-hal yang positif. Jadi tidak jarang mahasiswa sekarang ini banyak melakukan pergaulan bebas ya. Pergaulan bebas karena tidak menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Jadi kita tidak bisa menyalahkan Pancasila itu sendiri. Kita yang membawa diri kita sendiri gitu. Kita harus menyesuaikan lagi diri kita dengan zaman yang sekarang Kak ya, apalagi dengan teknologi yang canggih. Maka
apa-apa yang negatif itu juga mudah tersebar. Iya, Kak, mudah ya. terserap gitu juga. Iya, jadi kita harus mampu memfilter setiap apapun yang masuk kepada lingkungan kita, Iya. kepada diri kita sendiri Kak ya. Jadi tergantung pribadinya masing-masing. Iya, jadi Iya. tergantung. Jadi menurut Kakak, jadi dalam sila kedua itu adabnya itu juga tidak bisa menyalahkan dari mahasiswa itu Iya. sendiri Kak ya, mungkin juga dari lingkungannya Iya, Kak ya. dari lingkungannya, dari era sekarang Iya. gitu kan, dari zaman sekarang gitu. Iya. Jadi kesimpulannya itu setiap apapun yang masuk ke dalam lingkungan kita itu kita harus mampu memfilternya Kak Iya, ya. menyerapnya gitu. Mana yang baik kita ambil, yang buruk kita jangan ambil gitu. Oke, baik. Menurut sudut pandang kakak, apakah Makna dari Pancasila tersebut? Iya. Jadi apa makna Pancasila sebagai menurut saya sendiri gitu ya. Iya, makna dari Pancasila. Iya. Kalau menurut saya itu Pancasila sebagai pedoman setiap kita melakukan sesuatu. Jika kita mempedomani Pancasila, mungkin hal-hal yang kita lakukan itu akan berdampak positif pada diri kita sendiri. Oh iya, melakukan suatu kegiatan yang sehari-hari gitu Kak ya. Iya, harus menerapkan butir-butir Pancasila itu. Oke, dari Pancasila Kak ya. Karena dari sila pertama sampai sila kelima itu nilainya itu sangat semuanya nilai positif, tidak ada nilai yang negatif. Jadi kalau kita menganu apa sih menerapkan ya. menerapkan kehidupan kita sehari-hari dari Pancasila itu sendiri, maka kemungkinan hidup kita akan lebih enak gitu. Oh iya, lebih ke hal yang positif. Ya lebih kayak memiliki tujuan kayak memiliki arah teratur gitu kan, karena dengan adanya landasan. Jadi makna itu makna dari kakak sendiri, jadi kita harus menerapkan itu untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi Kak ya. Oke, baik, mungkin terima kasih kepada kakak yang telah menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Di sini kami sudah cukup untuk pertanyaannya. Kepada kakak terima kasih atas waktu dan jawabannya. Kami mengucapkan terima kasih, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bu untuk pertanyaan pertama. Gini Bu, Ibu kan sebagai dosen Universitas Islam Indragiri kan. Jadi untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara yang paling tepat untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda saat sekarang ini? Secara umum di masyarakat atau di lingkungan kampus atau gimana? Di lingkungan masyarakat dan di lingkungan kampus, Bu. Oke, kalau di masyarakat pada umumnya, saya rasa salah satunya saya lihat kalau di lingkungan masyarakat itu dengan adanya gotong royong. Ya. Sekarang kan kalau kita lihat di masyarakat masih banyak masih kental budaya-budaya dulu seperti gotong royong. Ketika ada yang sakit mereka menjenguk, ada rasa empati. Bahkan sekarang juga lebih sering viral ya, apalagi adanya sosmed. Kalau ada masyarakat atau temennya atau keluarga kita yang lagi kesusahan, lagi ada musibah, itu pasti banyak yang berbondong-bondong membantu. Itu salah satu nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan di masyarakat. Nah, di kampus sendiri, bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila itu di lingkungan kampus? Salah satunya adanya kurikulum mata kuliah untuk pendidikan kewarganegaraan. Nah, disitulah salah satunya kampus menanamkan nilai Pancasila kepada mahasiswa dan mahasiswinya. Jadi begitu Bu ya. Ya, untuk pertanyaan tadi ya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Bu, itu mungkin dari kawan, boleh?
Baik Bu, bagaimana sikap kita sebagai generasi milenial dalam menerapkan Pancasila di dalam organisasi? Untuk keseluruhan ya. Iya. Oke, kalau saya lihat kalau sekarang itu pandangan saya nih kayaknya kaum milenial banyak yang cuek. Kalau saya lihat bisa dilihat dari sedikitnya para muda-mudi, para remaja, siswa-siswi bahkan mahasiswa yang ingin bergabung di organisasi. Karena di organisasi itu setahu saya banyak menanamkan nilai-nilai Pancasila. Di sana banyak diajarkan kandungan-kandungan yang ada di sila-sila Pancasila seperti itu. Nah, cara menanamkannya mungkin awalnya itu dengan cara dipaksa. Kalau menurut saya, karena kaum sekarang yang mana itu semua pasti menggunakan handphone, mungkin bermain game, semua dapat diakses melalui handphone gitu ya, digital. Nah, untuk bersosialisasi sendiri sudah sangat jarang. Kumpul-kumpul, misal kita berkumpul main bareng, nongkrong bareng, mungkin banyak tuh kan kaum muda-mudi di kafe tapi masing-masing pegang handphone. Itu sebenarnya udah menurunnya menurut saya. Bagaimana cara mengatasinya? Mungkin dari sekolah ataupun dari pihak kampus mungkin ada sedikit pemaksaan untuk mereka mengikuti kegiatan-kegiatan yang bernilai positif, dan tentu itu juga ada nilai-nilai Pancasila di dalamnya, seperti itu. Baik Bu, menurut Ibu, mengapa Pancasila perlu diterapkan dalam proses belajar mengajar? Ya, jelas sangat perlu ya. Apalagi kita adalah warga negara Indonesia yang mana Pancasila itu adalah bisa dibilang ciri khas kita gitu. Diri kita melakukan segala sesuatu itu berazaskan dari Pancasila. Bahkan undang-undang, bahkan peraturan yang ada di Indonesia itu dibuat berazaskan Pancasila. Begitupun dalam lingkungan kampus. Dalam lingkungan kampus itu tentu semua itu ada nilainya berazaskan dari Pancasila. Buat berazaskan Pancasila. Begitupun dalam lingkungan kampus. Dalam lingkungan kampus itu tentu semua itu ada nilainya berazaskan dari Pancasila. Contohnya, misal kalian dalam satu kelas nih, dalam satu kelas ada temannya yang sakit. Kira-kira jika ada temannya tidak hadir sakit, apa mungkin kalian cuek? Ya, Tidak. Terus itu pertama. Yang kedua, ketika kalian ingin mengambil suatu keputusan dalam satu kelas nih, lebih kan 40 orang. Apakah mungkin kata ketua kelas A yang lain mau ngikut? Tentu kalian harus mencapai kata sepakat. Itu bukankah nilai-nilai dalam Pancasila? Seperti itu. Baik, mungkin sekian dari wawancara kami Bu. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.